Hola, Assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bikin mini Japanese cheesecake versi ekonomis tanpa cream cheese, tapi rasanya enak banget. Teksturnya super duper lembut, pokoknya recommended. So, ikutin terus ya step by stepnya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Step pertama, kita siapkan telurnya dulu. Ini mau kita pisahkan putih dan kuningnya. Saya pakai 3 butir telur dengan ukuran sedang. Kalau ditimbang bersama cangkangnya itu totalnya 200 gram ya. Pastikan telurnya masih fresh dan suhu ruang. Nah, untuk wadah putih telurnya ini harus benar-benar bersih ya teman-teman. Bebas dari minyak dan air supaya ngembangnya sempurna. Lakukan sampai semuanya selesai. Kalau ada kotoran seperti ini, langsung aja kita ambil dengan sendok. Ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Step selanjutnya, siapkan panci. Tambahkan keju cheddar slice sebanyak 8 lembar atau sekitar 135 gram. Bisa juga diganti dengan keju oles atau keju cheddar parut. Tambahkan 140 ml susu cair. Saya pakai yang UHT full cream. Tambahkan 30 gram unsalted butter atau mentega tawar. Boleh juga diganti dengan margarin ya. Kalau udah, langsung aja kita masak hingga kejunya larut dan agak mengental. Pakai api kecil sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya ini gak gampang gosong. Kira-kira sampai seperti ini udah cukup ya. Matikan kompor, lalu angkat pancinya. Kemudian siapkan wadah bersih dan ayakan. Ini mau kita ayak atau saring supaya hasilnya lebih halus. Nah, kalau udah kita aduk-aduk sebentar dengan spatula. Setelah itu baru kita tambahkan dengan bahan-bahan keringnya. Siapkan lagi ayakan. Tambahkan 40 gram tepung terigu, di sini saya pakai yang protein rendah atau yang kunci biru. Tambahkan 15 gram tepung maizena. Kita ayak supaya nggak ada yang bergerindil dan gampang saat dicampurkan. Lalu kita aduk-aduk dengan spatula. Karena kejunya ini masih ada yang bergerindil, kita lanjut aduk dengan whisker ya, supaya hasilnya lebih bagus. Nah, setelah diaduk dengan whisker, terlihat adonannya lebih smooth ya, seperti ini. Lalu tambahkan dengan kuning telur yang udah kita pisahkan sebelumnya. Masukkan satu persatu secara bertahap. Kita aduk-aduk perlahan aja, jangan terlalu keras ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita mixer putih telur. Tambahkan setengah sendok teh air lemon supaya menstabilkan kocokan telurnya.
Kemudian kita mixer sampai dia berbusa dulu. Kalau udah berbusa, kita tambahkan 85 gram gula pasir. Masukkan gulanya secara bertahap, jangan dimasukin semua ya. Idealnya itu dibagi menjadi 3 tahap. Kita mixer hingga medium peak atau kira-kira sampai seperti ini ya. Kalau udah, langsung aja kita lepaskan pengaduk mixernya dan sisihkan. Kemudian campurkan putih telur ke adonan yang udah kita bikin sebelumnya secara bertahap. Saat mencampurkan adonan ini harus hati-hati ya teman-teman. Aduk secara perlahan aja, tapi jangan overmix juga, karena bisa bikin adonannya cair dan banyak gelembung udara. Kuncinya harus sabar, karena menurut pengalaman saya di proses ini sangat penting. Kalau ngaduknya asal-asalan, dijamin pasti cake-nya gagal. Sebenarnya untuk bikin Japanese cheesecake ini gampang-gampang susah ya teman-teman. Sebelumnya saya coba berkali-kali, itu gagal terus, mulai pakai cream cheese, keju oles, keju cheddar, tapi nggak ada yang berhasil. Kadang atasnya retak, adonannya cair, bahkan bantet karena nggak tercampur rata. Sampai akhirnya untuk kali ini alhamdulillah berhasil seperti yang saya mau, dan rasanya tuh seneng banget. Insya Allah kalau pakai resep ini dan ikutin step by stepnya dengan benar, pasti cake-nya jadi. Oke, ini udah yang terakhir, kita tuang aja semuanya ke wadah putih telur. Lalu aduk pakai spatula perlahan sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Konsistensi adonan yang benar itu kental seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan cup aluminium foil yang bentuk oval seperti ini, atau kalau mau pakai bentuk lain juga boleh ya. Dan pastikan cupnya tidak bocor. Langsung aja kita tuang adonannya dengan jarak yang tinggi ya teman-teman. Fungsinya biar gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar, sehingga pori-pori cake lebih halus. Kemudian kita pecahkan lagi gelembung udaranya dengan tusuk sate seperti ini, atau kalau mau dihentak-hentakan juga boleh ya. Kalau udah, kita tuang air panas kira-kira 3 cm. Ini namanya teknik Auben Mary. Tujuannya untuk melembabkan cake biar lebih lembut dan fluffy. Ini cake-nya siap kita panggang. Untuk 10 menit pertama saya akan panggang di suhu 140 derajat Celcius. Setelah 10 menit turunkan suhunya jadi 110 dan panggang kembali selama kurang lebih 90 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Penting banget untuk mengenali karakteristik oven masing-masing, karena kalau suhunya nggak tepat atau kepanasan, cake-nya bakal retak dan hasilnya kurang cantik. Setelah kurang lebih 90 menit, cake-nya udah mateng. Ini beneran aromanya wangi banget teman-teman. Dan kita tunggu hingga dingin. Setelah dingin, ini agak turun sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih wajar. Kalau untuk dijual, teman-teman tinggal ditutup aja dan diberi stiker seperti ini supaya tampilannya lebih menarik. Atau bisa juga dihias sesuai selera. Jadi ini dikeluarin dulu dari cupnya. Terus saya mau hias karakter teddy bear dengan menggunakan coklat yang udah dibentuk sebelumnya. Supaya coklatnya bisa nempel, kita kasih lelehan coklat dulu ya. Baru kita susun coklat yang udah dibentuk di atas cake seperti ini. Lakukan hingga selesai. Dan jadilah Japanese cheesecake versi ekonomis ala chef amatiran. Ini beneran enak banget teman-teman. Orang nggak akan tahu kalau ini pakai keju cheddar.
So, buat teman-teman semuanya, yuk cobain resep ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bye-bye.